Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih, dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Seperti biasa, sore ini akulah yang pertama pulang ke rumah setelah seharian kerja. Belum kutemukan keberadaan Isna di rumahku. Aku pun langsung mengganti pakaianku seperti biasanya. Ku nikmati alunan musik slow rock kegemaranku dari SMA sampai sekarang sambil membalas chat yang masuk di ponselku. Tiba-tiba pintu depan terbuka dan muncullah bidadari dari balik pintu. Bukan cuma satu, namun ada dua. Rupanya Isna mengajak temannya datang ke rumahku. Aku yang menyadari sempat panik. Kalau yang datang Isna sih aku biasa-biasa saja. Tapi kali ini ada temannya. Melihatku yang sempat panik membuat Isna tersenyum geli. Namun begitu aku berusaha tetap bersikap wajar dan tenang. Sore om, saya Rizka, temannya Isna satu SMA dulu. Iya, aku Andra. Yuk silakan duduk, tawarku pada Rizka, temannya Isna. Rizka ini wajahnya tak kalah cantik dengan Isna. Hanya saja pandangan mata Rizka ini terasa teduh dan menenangkan. Kalau Isna itu punya pandangan mata yang menyenangkan. Rizka saat itu memakai hijab warna biru langit dengan baju kaos yang dilapisi sweater warna krem. Pokoknya sangat terlihat keibuan banget dari Rizka ini. Dibuat nyaman ya Riz, om mau mandi dulu nih. Iya om, silahkan. Aku pun segera menuju ke kamar mandi karena memang agak malu duduk di depan gadis cantik. Ketika di dapur aku sempat ketemu dengan Isna yang sedang membuat minuman untuk temannya. Om, maaf Isna gak bilang kalau ada temen mau nginap. Boleh kan om, ujarnya. Iya boleh dong sayang, gak apa-apa kok. Makasih om, palingan juga besok siang sudah pergi. Soalnya sore ini dia baru datang dari kampung. Terus rumah kos yang dipesannya baru dibersihkan. Aku hanya mengangguk mendengar penjelasannya. Kemudian kutinggalkan Isna menuju kamar mandi. Malamnya setelah makan kami ngobrol bertiga di ruang tamu. Kami sedikit membahas pola kehidupan di kota dan perbedaannya dengan hidup di desa. Aku jelaskan juga pada Rizka daerah-daerah yang rawan supaya dia bisa menghindarinya. Kurasakan Rizka ini anak yang menarik untuk diajak bicara. Gesturnya kulihat selalu memberi perhatian pada lawan bicaranya. Sekitar pukul 9 malam Isna dan Rizka pamit masuk ke dalam kamar. Aku juga masuk dalam kamarku setelah mematikan lampu dapur dan ruang tamu. Malam itu entah kenapa aku teringat omongan Isna. Itulah kenapa malam ini aku juga ikutan mencobanya. Agak lama aku tertidur sampai suatu saat aku merasakan pinggangku terbebani sesuatu yang membuat perutku terasa agak sakit. Namun betapa kagetnya aku ketika membuka mata. Apaan-apaan sih kamu ini? Kagetku ketika melihat Isna. Isna kangen om, makanya aku kesini. Tapi kan ada teman kamu.
Makanya Om, jangan keras-keras suaranya, biar nggak kedengaran sama Rizka. Lancang bener Isna ini mengganggu istirahatku, sudah begitu dia duduk lagi. Aku berada di antara rasa gembira, bingung, dan ngantuk. Kutatap wajah cantiknya, mungkin suatu saat nanti beneran terjadi apa yang istriku bayangkan kemarin, namun segera aku singkirkan semua perasaan buruk dan aneh-aneh dari pikiranku.